Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikum, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya senang sekali ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, di sini ada dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang usaha yang juga berbeda-beda. Em, Perkenalkan Bapak dan Ibu, ya saya Faris Prima dari The Local Enablers. The Local Enablers merupakan sebuah ekosistem inklusif bagi perkembangan kewirausahaan. Base-nya punya kantor di Kota Bandung. Jadi buat Bapak Ibu yang dari Bandung atau mau main ke Bandung, kita punya kantor yang sangat terbuka untuk melakukan proses-proses kolaborasi. Dan apabila dari Bapak dan Ibu mau ngobrol gitu ya, kita bisa berdiskusi dan berkolaborasi bareng. Dan pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sera ya, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkolaborasi. Di sini ada Pak Happy, ada Pak Ridwan, ada Pak Agus. Salam hormat Pak, ucapan terima kasih banyak dari The Local Enablers. Kami senang sekali bisa berkolaborasi dalam program yang bermanfaat ini. Dan sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa proses ini adalah proses yang sebagai proses pembuka ya, di mana di awal kita melakukan proses penjaringan dan seleksi peserta itu cukup ketat ya Bapak dan Ibu, karena pendaftarnya ternyata saat kita buka hampir 1 minggu proses seleksi, itu pendaftarnya sejumlah 99 peserta dari 50 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi proses seleksi ini cukup menguras waktu kami ya dengan para panitia gitu untuk menyeleksi siapa kira-kira para peserta yang kemudian sesuai dengan semangat yang kami bawakan dalam program inkubasi usaha inklusi tahun 2024. Dan selanjutnya nanti Bapak dan Ibu akan melakukan proses inkubasi dengan pendekatan design thinking yang harapannya adalah nanti pada selama 1 bulan program ini selesai, kita akan di apa dalam tanda kutip mempelajari bagaimana sebuah usaha itu bergeser fokusnya dari produk centric menuju user centric. Nah, itu apa tuh kira-kira? Dari usaha yang berfokusnya hanya kepada bagaimana membuat produk yang bagus, yang keren, yang baik gitu ya. Tapi bergeser menjadi bagaimana menjadikan pelanggan kita menjadi pelanggan, menjadi orang yang lebih baik. Nah, tentu nanti di situ akan ada insight, akan ada masukan, akan ada ilmu yang bisa dibagikan oleh kami di The Local Enablers bersama dengan para mentor dan juga kemudian coach yang kami undang bersama dengan program ini berlangsung. Jadi buat Bapak dan Ibu, nanti kita akan proses selama 1 bulan, ada proses coaching dan mentoring ya, dan mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan maksimal sehingga nanti mendapatkan apa yang kemudian diharapkan hingga program ini selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari Local Enablers. Tapi sebelum ditutup, nih ternyata Pak Dwi bergabung bersama kita. Kita coba sapa dulu apakah beliau bisa menyampaikan sapaan kepada kita semuanya. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Pagi. pagi Pak. Boleh dong Pak. Nah ini beliau adalah founder dari The Local Enablers. Kita dengarkan apa yang bisa beliau sampaikan. Dipersilakan Pak Dwi. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi, teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan di sini ya. Kami dari The Local Enablers menyambut baik sekali kerjasama antara Sera tentunya dengan Direct ya, dengan Finding Direction, terutama dengan upaya kita mengadakan program-program inklusif, terutama untuk mengembangkan semangat entrepreneurship di kalangan kawan-kawan kita semua. Nah, harapannya sih dari The Local Enablers bukan hanya pada sebulan ini kita bikin program, tapi mudah-mudahan ke depan justru jadi ekosistem karena memang eh, yang menjadi semangat dari The Local Enablers adalah membuat ekosistem. Ekosistem itu adalah yang paling penting itu keterkaitan satu sama lainnya untuk saling membangun dan membantu memajukan satu sama lainnya. Jadi di The Local Enablers banyak dikenal bukan hanya terkait dengan bagaimana membuat
bisnisnya maju ya, tapi ikatannya penting dirawat gitu. Jadi ada sebuah rujukan yang selalu kita ingatkan, ada istilahnya network effect atau efek jejaring. Sehingga simpul-simpul yang maju adalah simpul-simpul yang paling banyak terhubung dengan simpul yang lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan program inkubasi usaha inklusi ini, bukan hanya menciptakan kawan-kawan yang punya jiwa entrepreneurship dan bisnis-bisnis yang bagus, tapi harapannya setelah inkubasi ini kelak nanti selesai, kita juga bisa menghitung tingkat kematangan keterhubungan kita, sehingga nanti ke depan kita justru bisa mewariskan ekosistem yang saling terhubung satu sama lain, dan harapannya sesuai dengan teorinya, yaitu bisa melesat bersama-sama, dan inilah yang akan diwariskan dari program itu, yaitu kemajuan bersama. Semoga program ini bisa menjadi sebuah langkah besar bersama Sera tentunya untuk memulai eh, pergerakan kolaboratif bersama untuk mewujudkan kemajuan bersama. Terima kasih banyak, selamat mengikuti program. Semoga mendatangkan banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih, Ais. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi Purnomo dan juga tadi Pak Faris ya atas sambutan yang diberikan. Luar biasa sekali gitu ya kakak-kakak dan rekan-rekan semua di sini gitu bahwa memang program ini tuh berharap tidak berhenti sampai di sini gitu, tapi memang jadi ekosistem seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian gitu bisa memaksimalkan peranannya sebagai peserta atau bagian dari inkubasi inklusi ini begitu. Oke, terima kasih kepada Bapak sekalian dari TLE dan juga Sera. Mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu nah, untuk kenang-kenangan ya dan juga dokumentasi. Silahkan. Oke, oke, silahkan Bapak Ibu. Oke, Pak Syaifullah, Pak Ervan, dan lain-lain boleh? Oke, silahkan kepada Kak Rani untuk dokumentasi. Oke, dari slide satu, Oke, slide satu. aku mulai dokumentasinya ya, Kak Iren. Oke, Dari slide, ini ada dua slide, jadi untuk slide pertama, nanti slide kedua juga ditahan dulu senyumnya ya. Oke, kita mulai dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, sebentar, saya save dulu fotonya. Selanjutnya ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. oke, terima kasih Bapak Ibu dan juga Kak Rani yang udah membantu dokumentasi. Bapak Ibu, walaupun sesi dokumentasi sudah selesai, diharapkan tetap on cam dan mengaktifkan kamera begitu Bapak Ibu karena acara kita masih akan berlangsung begitu. Dan juga mungkin kami persilahkan kepada Pak Dwi, Pak Happy, dan tim dari Sera ataupun dari TLE jika ingin melanjutkan aktivitas yang lain, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dwi, Pak Ridwan, Pak Agus. Oke, luar biasa. Terus ada, oke, dah. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu sesi pembukaan kita gitu, pembukaan untuk inkubasi usaha inklusi kita gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sosialisasi Bapak Ibu. Jadi setelah ini akan ada sesi sosialisasi. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya-tanya gitu. Kira-kira timeline programnya seperti apa gitu. Terus apa aja sih fasilitas atau benefit yang akan didapatkan gitu. Terus sistem atau cara mainnya itu gimana gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi setelah ini gitu, yaitu sesi sosialisasi. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk tetap hadir gitu, hadir secara penuh gitu ya, hadir secara penuh dan secara utuh gitu untuk menyaksikan sesi sosialisasi agar kita bisa sama-sama mendapatkan gitu ya, mendapatkan bagaimana sih aturan mainnya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Oke, terima kasih buat Pak Agus. Eh, Selamat menimba ilmu untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat untuk pengembangan diri dan usaha Bapak Ibu. Salam menanam kebaikan. Terima kasih Pak Agus untuk semangatnya. Oke, sekarang sebelum masuk ke sesi sosialisasi, boleh dong Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom chat
dari 1 sampai 5, kira-kira seberapa siap Bapak Ibu untuk mengikuti sesi hari ini? Nah, boleh diketikkan dulu di kolom chat. Dari 1 sampai 5, seberapa siap Bapak Ibu untuk mengikuti sesi hari ini? Wow, dari Pak Rocky 5, Pak Bu Iftahni 5, Bu Natalia 5, terus Kak Galuh 5. Ini pada 5 semua ini Bapak Ibu. Berarti ini semangat banget nih. Coba kita cek deh ke Kak Faris ada 1.000, luar biasa Kak Faris. Ini dari siapa ya? Bu Eti, boleh Bu Eti? Halo Bu Eti. Iya, Kak. Oke, luar biasa. Bu Eti, siap banget Bu? Tulis 5 Bu. Siap. Siap. Luar biasa, keren. Oke, ini karena udah pada siap ya dan juga sepertinya udah pada semangat gitu. Kalau dilihat-lihat juga di kolom chat banyak gitu yang mengetikkan yang tandanya masih berada di Zoom-nya gitu ya, bukan ditinggal gitu untuk aplikasi Zoom-nya. Oke, nah mungkin langsung aja kita masuk ke sesi sosialisasi. Boleh dibantu untuk share screen? Eh. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita di program inkubasi usaha inklusi ini ada jargonnya gitu ya. Jadi, berdaya bersama, tumbuh bersama. Jadi, mungkin nanti di akhir kita boleh sama-sama praktekin jargonnya gitu ya, Bapak Ibu. Ada berdaya bersama dan tumbuh bersama. Nah, itu adalah jargon kita di program inkubasi usaha inklusi ini yang harapannya kita semua di sini gitu, 25 usaha gitu ya, dan juga tim dari inkubasi gitu bisa sama-sama berdaya dan tumbuh gitu di program ini. Oke, lanjut. Nah, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian gitu yang telah terpilih sebagai peserta program inkubasi usaha inklusi dari Sera. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi kita tahu gitu ya kalau di sini Bapak Ibu sekalian tersebar dari berbagai provinsi, tersebar dari beberapa kabupaten atau kota. Nah, untuk yang hadir hari ini sebagai yang terpilih itu ada 25 UMKM yang tersebar di 8 provinsi dan 17 kabupaten atau kota. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang kita tersinergi gitu di beberapa tempat gitu ya. Jadi ada yang dari Lampung, ada juga yang tadi dari Jakarta, Bandung dan lain sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar nyebar gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang di sini harapannya juga akan memperluas networking atau relasi dari kita semua. Oke, lanjut. Nah, di sosialisasi hari ini, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah overview tentang programnya, yang kedua tahapan program, yang ketiga timelinenya, timeline program, dan ini yang paling penting ini ada jadwal program, jadi nanti akan kita bahas juga untuk jadwalnya. Terus setelah itu kita akan membahas tentang ketentuan selama program, fasilitas program, pengenalan tim inkubasi, dan terakhir ada presensi. Jadi diharapkan Bapak Ibu tetap hadir dan menyimak dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Oke, jadi mungkin tadi untuk overview program sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Dwi gitu ya dan juga Pak Happy dan tadi Kak Faris juga gitu. Jadi untuk program ini yaitu program inkubasi yang berbasis design thinking. Jadi memang berbasisnya user centric gitu, pendekatan kepada human-nya atau pendekatan kepada manusianya atau konsumennya seperti itu Bapak Ibu untuk membantu UMKM dalam mengidentifikasi tantangan spesifik mereka menghasilkan solusi inovatif dan memperkuat daya saing. Nah, jadi nanti memang kita akan benar-benar mengupas usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompok gitu. Jadi bisa 4 atau 5 kelompok. Nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompok, kemudian akan didampingi oleh narasumber dan mentor per masing-masing kelompok. Jadi nanti benar-benar yang akan dibahas itu adalah usaha Bapak Ibu gitu, UMKM usahanya Bapak Ibu untuk dicari tahu gitu tantangan spesifiknya, terus untuk menghasilkan solusi inovatif dan lain sebagainya. Jadi memang
diharapkan program ini bisa meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha dari Bapak Ibu sekalian gitu. Dan juga nanti juga akan ada hadiah bagi 3 UMKM terbaik. Jadi diharapkan hadiah ini juga bisa mendorong percepatan pertumbuhan usaha gitu dan juga menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Next. Nah, jadi di sini ada tahapan programnya, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu telah lewati ya, untuk yang pertama itu adalah penjaringan dan seleksi. Nah, ini kemarin udah Bapak Ibu lewati dengan pengisian form pendaftaran dan juga form assessment gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika pendaftaran itu yang mendaftar tuh sebanyak 99 Bapak Ibu. Jadi 99 usaha itu terdaftar, kemudian itu yang tersebar di 18 provinsi dan 50 kabupaten atau kota. Jadi lumayan banget Bapak Ibu gitu persaingannya cukup ketat gitu untuk dari 99 ke 25 UMKM terpilih gitu. Jadi kita memang benar-benar melihat eh, keselarasan gitu Bapak Ibu dari inklusi gitu, terus juga dari dampak sosial dan juga dampak lingkungan gitu. Sama seperti yang tadi mungkin udah kenalan beberapa gitu ya Bapak Ibu. Kebanyakan memang benar-benar memberdayakan penyandang disabilitas gitu dan juga benar-benar punya dampak lingkungan seperti itu. Jadi memang 25 UMKM yang terpilih ini adalah UMKM yang terbaik dari yang terbaik seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, tahapan kedua yang akan kita lewati atau kita lalui setelah pembukaan ini yaitu adalah pendampingan. Jadi pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan design thinking untuk mendapatkan validasi apakah produk usaha kita sesuai dengan kebutuhan konsumen dan menemukan peluang masa depan usahanya. Jadi nanti kurang lebih proses pendampingan ini akan dilaksanakan di bulan Desember ini, Bapak Ibu. Jadi seluruhnya dilaksanakan di bulan Desember. Kemudian setelah pendampingan oleh narasumber dan juga mentor, itu akan ada tahapan pitching. Nah, jadi untuk pitching ini pun, jadi kita itu akan presentasi, Bapak Ibu, tentang proses yang dilalui selama inkubasi dan hasil akhirnya. Terus juga ada tanya jawab dengan panel juri, tapi mungkin tidak semua UMKM akan melakukan pitching gitu. Jadi kemungkinan sekitar 10 UMKM gitu. Jadi memang 10 UMKM ini benar-benar akan kita seleksi lagi gitu berdasarkan keaktifan, kehadiran, terus juga peluang dan lain sebagainya begitu. Jadi memang selama proses pendampingan itu akan menjadi salah satu penilaian atau salah satu tolak ukur untuk menentukan siapakah UMKM atau usaha-usaha yang akan lanjut ke tahapan pitching seperti itu Bapak Ibu. Dan dari 10 usaha itu akan dipilih 3 peserta terbaik atau 3 usaha terbaik yang akan mendapatkan dana bergulir dengan total sekitar 30 juta seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu diharapkan sama-sama kita bisa memaksimalkan proses pendampingan gitu karena memang habis tahap pendampingan ini akan ada tahap pitching ya itu ya. Jadi kompetisi terlebih dahulu seperti itu. Lanjut. Oke, nah berikut untuk timeline programnya Bapak Ibu. Jadi untuk persiapan dan seleksi udah kita lewati sebelum tahap pembukaan hari ini, yaitu mulai tanggal 18 November sampai 28 November. Kemudian kita akan masuk di bulan Desember itu untuk pendampingan. Jadi mulai 2 Desember sampai 18 Desember. Apakah akan setiap hari? Nah, itu akan dijawab di slide berikutnya. Jadi memang nantinya akan ada workshop. Workshop ini untuk seluruhnya Bapak Ibu. Jadi nanti seluruh 25 UMKM ini akan berkumpul dalam satu Zoom untuk mendengarkan materi dari workshop gitu. Kemudian ada mentoring juga setelah workshop. Mentoring ini yang dibagi per kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi misal 4 atau 5 kelompok dan nanti dari Bapak Ibu tuh mengerjakan tugas-tugas dan itu akan dibahas di sesi mentoring. Jadi mungkin untuk komunikasi intensifnya bersama mentor itu akan dilaksanakan di mentoring begitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk workshop itu adalah sesi umum yang dimana semuanya join bersama dan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Terus selanjutnya itu ada juga tahapan pitching yang dilaksanakan pada 20 Desember. 20 Desember itu kalau tidak salah hari Jumat ya Bapak Ibu. Dan setelah itu akan ada penjurian dan juga pengumuman dari 3 UMKM yang terbaik. Tapi sebelum itu juga akan kita umumkan 10 UMKM yang akan melaksanakan pitching. Seperti itu. Boleh dilanjut?
Nah, di sini Bapak Ibu yang paling penting, jadi ini ada timeline programnya Bapak Ibu. Jadi di sini boleh sama-sama kita lihat bahwa sekarang start point kita ada di pembukaan tanggal 30 November ini, hari ini. Kemudian tanggal 3 Desember, hari Selasa pagi, itu akan ada workshop 1. Jadi ini workshop perdana kita. Terus selanjutnya setelah workshop akan ada coaching. Terus ada workshop kedua itu tanggal 10 Desember, terus setelah workshop coaching dan seterusnya. Jadi memang sistemnya itu adalah kita workshop dulu Bapak Ibu di awal pekan. Jadi misalnya hari Selasa begitu workshopnya. Nah, nanti setelah workshop itu Bapak Ibu akan melaksanakan coaching bersama grupnya tadi. Dan coachingnya itu dilaksanakan di akhir pekannya, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk workshop itu pasti di awal pekan sebagai pemula atau pembuka gitu awalan. Terus untuk coachingnya itu akan dilaksanakan di akhir pekan. Nah, untuk jadwalnya itu jadwal coaching akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mentor dan dengan grup peserta. Jadi nanti mungkin akan ada polling seperti itu Bapak Ibu untuk penentuan tanggal coaching gitu. Jadi akan sangat memungkinkan jadwal coaching antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu berbeda seperti itu Bapak Ibu karena memang menyesuaikan dari mentor begitu. Jadi memang untuk kelompok ini juga Bapak Ibu akan diumumkan hari Senin pembagian kelompoknya gitu. Kemungkinan akan diumumkan berdasarkan usaha yang sejenis seperti itu dan juga background dari mentornya seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan workshop, workshop, coaching, jadi kurang lebih itu akan ada workshop 3 kali dan coaching 3 kali. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir baru akan dilaksanakan pitching day setelah coaching yang terakhir seperti itu. Jadi memang pertemuan kita tidak setiap hari, Bapak Ibu, tidak yang Senin sampai Jumat begitu, Zoom terus itu tidak gitu ya. Tapi memang kita hanya dalam satu pekan itu hanya akan ada 2 pertemuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan karena cuma 2 pertemuan dalam satu pekan, Bapak Ibu bisa benar-benar hadir gitu di seluruh pertemuan tersebut gitu. Karena memang workshop cuma ada di awal pekan, coaching cuma ada di akhir pekan gitu. Dan waktunya pun workshop paling sekitar 120 menit gitu. Coaching juga sekitar 120 menit begitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir secara penuh gitu di seluruh rangkaian kegiatannya gitu agar berkesinambungan juga seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, nah selanjutnya ada ketentuan selama program Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang paling penting yang pertama adalah kehadiran. Jadi Bapak Ibu diwajibkan mengikuti kehadiran minimal 90% dari total kegiatan program untuk memenuhi syarat kelulusan. Jadi di sini juga kita akan ada e-sertifikat Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu yang memenuhi minimal kehadiran dan memenuhi syarat-syarat selama program ini itu akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti akan kita rekap juga seperti itu Bapak Ibu gitu berdasarkan kehadiran dan juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu yang kedua diharapkan partisipasi aktifnya Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera seperti itu, terus juga terlibat aktif selama kelas berlangsung. Jadi mungkin sesi diskusi, sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan karena nantinya itu akan ada tugas yang disampaikan gitu Bapak Ibu di sesi workshop ataupun di sesi coaching. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas juga karena memang tugas ini Bapak Ibu akan sesuai dengan usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi memang tugas ini sangat penting gitu karena impact-nya juga untuk usaha Bapak Ibu sekalian begitu. Terus selanjutnya itu selama program kita akan menggunakan teknologi ya Bapak Ibu gitu karena memang program kita dilaksanakan secara online. Jadi kita selama program ini berlangsung kita akan menggunakan Zoom, kemudian Google Form untuk presensi. Jadi ada presensi juga Bapak Ibu diharapkan setiap sesi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal untuk lupa presensi seperti itu Bapak Ibu karena takutnya nanti tidak terekap gitu karena kita akan melihat dari situ juga gitu untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terus juga mungkin akan ada teknologi-teknologi lain yang bisa jadi akan diumumkan oleh coachnya atau mentornya begitu Bapak Ibu. Misalnya mungkin mentor membutuhkan tools Google Slide dan lain sebagainya. Nah itu mungkin akan disampaikan oleh mentornya pada saat sesi coaching seperti itu. Terus yang selanjutnya diharapkan Bapak Ibu untuk kita
kita sama-sama berkomitmen begitu Bapak Ibu karena memang proses seleksinya cukup panjang. Kita dari 99 UMKM benar-benar diseleksi menjadi 25 UMKM yang kita rasa UMKM-UMKM ini atau usaha-usaha ini dapat benar-benar berkomitmen secara penuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu menghindari multitasking seperti itu gitu. Jadi bisa hadir penuh gitu ya dengan utuh juga gitu selama sesi berlangsung gitu. Baik itu workshop ataupun juga coaching gitu dan pitching dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Karena memang secara total pertemuan kita tuh hanya 8 pertemuan Bapak Ibu. Hari ini udah pembukaan, jadi udah tinggal tersisa 7 lagi. Jadi sayang banget kalau kita akan terlewat satu sesi atau kurang kurang mindful gitu dalam satu sesi tersebut. Nah, itu akan sayang banget gitu Bapak Ibu karena memang totalnya cuma 8 pertemuan. Oke, lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bertanya-tanya gitu ya, apa sajakah fasilitas yang akan diberikan untuk para peserta program inkubasi inklusi ini gitu. Nah, untuk fasilitasnya itu sendiri, yang pertama ada pelatihan intensif dan pengembangan keterampilan. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan yang intensif gitu dalam bulan Desember ini untuk merancang solusi bisnis yang lebih relevan dan kreatif melalui pendekatan berbasis pengguna gitu ya atau user centric gitu. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan benar-benar mendapatkan pelatihan untuk diimplementasikan di usaha Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan dan mentoring. Jadi nanti untuk eh, pendampingan dan mentoring ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan langsung dari mentor-mentor kita yang berpengalaman, Bapak Ibu, dengan arahan strategis dan saran praktis untuk mendukung perkembangan usaha. Jadi memang nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti per 5 grup atau 6 grup gitu, per 6 orang gitu Bapak Ibu, per 6 usaha. Jadi di situ benar-benar waktunya untuk sharing dengan mentor. Jadi di situ mungkin akan banyak interaksi dua arah seperti itu ya Bapak Ibu dengan antara Bapak Ibu dengan mentor. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah networking. Seperti yang kita tahu tadi bahwa Bapak Ibu sekarang di sini tersebar dari 18 provinsi gitu dan juga sekian kabupaten gitu ya, puluhan kabupaten. Jadi memang kita tergabung dalam ekosistem usaha inklusi se-Indonesia gitu karena memang Bapak Ibu di sini semuanya itu memang mendukung inklusi begitu dalam usahanya gitu. Seperti tadi ya yang sudah beberapa yang sharing seperti itu. Nah, itu mungkin bisa juga mengoptimalkan grup. Jadi grupnya boleh banget Bapak Ibu untuk diramaikan gitu. Misalnya mau nanya-nanya tugas atau mau nanya dan lain sebagainya atau mau memperkenalkan produknya itu juga boleh. Jadi kita optimalkan grupnya juga untuk menjalin relasi, untuk save kontak dan lain sebagainya itu sangat dipersilahkan di program ini. Terus yang selanjutnya itu kesempatan mendapatkan pendanaan. Jadi memang untuk pendanaan ini nanti akan ada 3 UMKM yang berkesempatan mendapatkan dana pembinaan sebesar 30 juta. Jadi memang pendanaan ini bagi 3 peserta terbaik atau 3 usaha terbaik Bapak Ibu dengan total 30 juta begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini seperti yang sebelumnya saya sampaikan juga ini akan sangat kompetitif seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari 25 UMKM akan kita pilih 10 UMKM yang melakukan pitching atau presentasi dengan panelis dan investor. Setelah itu dari 10 UMKM itu akan dipilih 3 UMKM yang akan mendapatkan dana pembinaan sebesar total 30 juta. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya banyak sekali Bapak Ibu yang request di form feedback, form assessment gitu kalau butuh kuota internet gitu dan memang Sera memfasilitasi itu gitu Bapak Ibu. Jadi Sera memberikan subsidi kuota internet gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan subsidi kuota internet sebesar 150.000 per UMKM. Jadi harapannya cukup begitu Bapak Ibu karena program kita juga hanya berlangsung dalam 1 bulan dan pertemuannya hanya 8 kali begitu. Jadi memang diharapkan dengan adanya subsidi kuota internet ini bisa mendukung partisipasi atau mendukung keaktifan Bapak Ibu dalam program kita ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk subsidi kuota internet itu akan diberikan di akhir Bapak Ibu. Jadi di akhir nanti
sebelum penutupan itu akan kita mintakan mungkin nomor rekeningnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak di awal program seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelumnya kita mau perkenalan, Bapak Ibu. Jadi di sini ada tim inkubasi usaha inklusi. Bapak Ibu selama program di 1 bulan ke depan, Bapak Ibu akan bertemu dengan kami, Bapak Ibu, 3 orang tim penggerak inkubasi usaha inklusi, yaitu ada Kak Faris Prima yang tadi mewakili TLE, Bapak Ibu, itu sebagai project manager dari program ini. Kemudian ada saya sendiri sebagai Ireniza, Bapak Ibu, biasa dipanggil Iren sebagai program operation lead. Terus kemudian ada Rani Zwinta sebagai communication and media specialist. Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin kalau di grup Bapak Ibu akan banyak komunikasi dengan yang namanya Rani ya Bapak Ibu yang bakal ngechat Bapak Ibu gitu. Terus juga Japri atau mungkin di grup ngingetin webinar dan lain sebagainya gitu. Itu karena Kak Rani ini berperan sebagai communication di program ini begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan itu silahkan boleh disampaikan di grup atau boleh juga bertanya kepada kami secara personal itu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Boleh ke Kak Faris biasa dipanggil Ais, boleh ke saya Iren atau ke Rani, boleh banget. Pokoknya Bapak Ibu anggap saja kita tuh sama gitu ya Bapak Ibu kayak anggap aja kita itu memang dekat gitu dengan Bapak Ibu gitu. Jadi tidak apa-apa gitu karena memang kita sangat welcome dengan segala misalnya atau mungkin Bapak Ibu memberikan feedback dan lain sebagainya itu boleh gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan banyak bertemu selama 1 bulan ini gitu. Baik itu di workshop, coaching ataupun mungkin di grup gitu ya Bapak Ibu. Jadi selamat datang buat Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang boleh silahkan Bapak Ibu untuk presensi dulu di bit.ly garis miring P besar presensi UMKM inklusi. Nah, itu boleh udah dibantu Kak Rani dikirimkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Dan jangan sampai salah Bapak Ibu di tanggal tanggal kegiatan itu diisi tanggal kegiatan ya Bapak Ibu bukan tanggal lahir karena kadang sering terjadi tanggal kegiatan diisi tanggal lahir. Jadi bukan tanggal lahir Bapak Ibu tapi tanggal kegiatan. Jadi hari ini adalah sesi pembukaan di tanggal 30 November ya Bapak Ibu. Boleh diisi. Oke. Sambil mengisi presensi, apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Boleh raise hand. Oke, linknya sudah dikirimkan juga Bapak Ibu. Diharapkan mengisi presensi Bapak Ibu karena sekali lagi untuk kehadiran juga akan kita nilai berdasarkan presensi gitu selain dari keaktifan begitu. Oke, dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasikan? Boleh, jika ada pertanyaan bisa raise hand Bapak Ibu atau boleh langsung on mic tidak apa-apa. Oke, sekiranya memang terkendala untuk menyampaikan langsung karena sinyal, oh ya boleh. Ada dari Bu Ica, dari Temu UMKM. Silahkan Bu. Itu aja. Oke, izin ini ya kak ya, masuk suara saya jelas nggak kak? Atau ada ininya, noise yang lain? Jelas, aman, aman Bu. Jelas ya. Oke, makasih kak kesempatannya. Tadi udah jelas banget sebenarnya kak untuk penjelasannya ya dari timeline, kemudian ketentuan program, fasilitas dan lain-lain. Mau memastikan kak, kalau untuk workshop sama coachingnya ini, kalau tadi kan coachingnya itu kan menyesuaikan jadwal kesepakatan sama mentor ya. Untuk workshopnya ini nanti sistemnya gimana? Berarti Zoom terus ya kak ya? Apakah atau ada yang nantinya pertemuan luring juga gitu kak? Oh, mungkin, makasih.
Oke, terima kasih Ibu Ica untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk coaching tadi sesuai jadwal betul Ibu. Dan sedangkan untuk workshop itu kita akan dilaksanakan secara daring semuanya Ibu. Karena memang peserta tersebar di 18 provinsi, maka dari itu kita dilaksanakan secara daring agar seluruh peserta bisa ikut. Dan untuk sistem workshop itu sendiri nanti akan menggunakan Zoom. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi nanti Zoom-nya selalu akan kami update di grup seperti itu Bapak Ibu di setiap sesinya gitu. Jadi insya Allah kita juga akan mengingatkan terus gitu dan juga akan kita taruh mungkin nanti di deskripsi grup juga gitu. Jadi kita akan melaksanakan workshop itu sekitar 120 menit gitu. Jadi memang di workshop itu akan ada narasumber jadi menyampaikan materi, kemudian setelah itu baru sesi tanya jawab dan praktik oleh peserta seperti itu. Sedangkan di coaching itu lebih berfokus kepada interaksi dan tugas-tugas mereview tugas gitu dari para peserta. Seperti itu Ibu Ica, apakah sudah cukup jelas? Jelas Kak, cuma mau tambahan satu lagi. Tadi kan yang saya dengar tadi Kak Ireniza menyampaikan hari Selasanya pagi ya, Selasa Ya, pagi. Jam berapa ya kayak? Karena kan kebetulan dari aku dan tim juga ini ya ada kerjaan yang lain juga gitu kalau pagi. Jadi biar kita bisa eh, menyiapkan waktu dulu gitu sama atau menyiapkan kira-kira mungkin perlu izin atau segala macam gitu. baik. Untuk jamnya kita sekitar jam 8.30 Ibu. Jadi namun ada kemungkinan juga misalnya nanti ada kemungkinan ganti jadwal juga. Jadi itu akan kita informasikan setiap awal pekan di grup gitu. Jadi nanti misalnya mungkin ada update karena misalnya pemateri atau narasumber berhalangan gitu sehingga tidak bisa di hari Selasa jam 8.30 itu akan kita update secara berkala di grup WhatsApp seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau misalnya mungkin berhalangan gitu Ibu Ica hadir gitu itu sebenarnya tidak apa-apa jika diwakilkan Ibu yang sama UMKM-nya gitu dari temu UMKM juga yang penting diberikan informasi gitu jadi bisa berkesinambungan begitu. Oke, sudah aman Ibu Ica? Aman Kak, makasih banyak. Oke, terima Iya, kasih. banyak juga yang Nah, oke, lanjut di sini ada Bu Nur Hasanah dari Salji Shop. Silahkan Ibu. Oke Kak, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Nah, Bu. salam kenal Nur Hasana dari Labusel, Sumatera Utara ya Kak, Medan. Nah, jadi Kak, tadi kan ada disampaikan bahwasannya ada 10 UMKM gitu yang presentasi, kemudian diambil 3 yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan pendanaan. Nah, itu sedangkan kita kan ada 25 UMKM, berarti 10-nya itu benar-benar diseleksi lagi. Tahapan penyeleksiannya gimana, Kak? Dan yang 3 orang terpilih itu sifatnya dana hibah atau seperti apa gitu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah untuk pertanyaannya. Salam kenal Ibu Nur Hasanah tadi dari Medan ya. Oke, jadi untuk proses pitching itu benar sekali Ibu bahwa dari 25 UMKM akan diseleksi 10 UMKM gitu yang dimana 10 UMKM ini nanti akan melakukan pitching. Nah, proses seleksinya itu bagaimana? Jadi proses seleksinya akan dilihat yang pertama dari kehadiran Bapak Ibu gitu karena kan mungkin ketika berjalannya program kita lihat yang paling konsisten gitu. Kemudian dari partisipasi aktif gitu, dari partisipasi aktifnya Bapak Ibu sekalian gitu selama kegiatan gitu yang mungkin bisa lebih sering on cam atau lebih kalau on cam sebenarnya diwajibkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih sering on mic gitu, lebih sering bertanya, lebih sering menjawab gitu. Kemudian juga akan kita lihat dari potensi keberlanjutan usahanya seperti itu. Jadi memang kita lihat usaha-usaha yang punya dampak sosial atau dampak lingkungan seperti itu Bapak Ibu gitu. Dan nanti itu juga berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Jadi nanti untuk proses seleksi itu selain dilakukan oleh tim inkubasi usaha inklusi juga akan dilakukan oleh mentor begitu Bapak Ibu. Jadi nanti mentor juga akan merekomendasikan UMKM mana yang akan lolos seperti itu. Jadi misalnya nanti ada 5 mentor gitu. Nah nanti masing-masing mentor mungkin akan merekomendasikan 2 UMKM gitu atau lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang nanti penilaiannya itu juga berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan atau yang diberikan oleh mentor. Ibu, apakah sudah cukup jelas, Bu Nur Hasanah? Boleh saya bertanya? Oke, Oke, sudah Mbak. Berarti itu sifatnya dana hibah gitu ya, Mbak, bagi tiga. ya dananya untuk
eh, ini usaha kita begitu Bu. Jadi memang nanti dananya tuh misalnya totalnya kan 30 juta gitu untuk 3 UMKM. Jadi masing-masing UMKM dapat sekitar 10 juta. Nah, nanti itu untuk dana diimplementasikan di usahanya seperti itu. Jadi memang membantu percepatan usahanya begitu, membantu perkembangan usaha. Seperti itu, Ibu. Oke, oke, Mbak, mantap. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Nur Hasanah. Oke, selanjutnya yang raise hand boleh silahkan Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kan ini saya menyimaknya agak-agak agak-agak ribet tadi. Ini Mas tadi saya lihat untuk pendampingan dan pitching day itu mau tanya apakah ada online offline-nya atau full online atau gimana ya? Terus terkait pembagian dana hibah sudah terpilih itu berupa dana cash atau berupa mesin atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Salam kenal Bu. Jadi untuk yang pertama, programnya apakah ada yang offline atau tidak begitu ya Ibu? Semua programnya akan dilaksanakan secara online begitu Ibu. Jadi memang sekali lagi karena memang pesertanya tersebar dari berbagai provinsi, jadi seluruhnya mulai dari pembukaan, workshop, coaching dan sampai terakhir pitching itu semuanya akan dilaksanakan secara online seperti itu Ibu. Jadi semuanya akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting yang linknya juga akan dikirimkan setiap sesinya akan dimulai. Kemudian untuk kedua, untuk dananya itu dari Sera Bapak Ibu, jadi kemungkinan akan berupa dana cash gitu, atau mungkin ketika nanti ada update bisa diupdate lagi begitu ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini dana yang dikonfirmasikan itu berbentuk cash seperti itu. Apakah sudah terjawab Bu Dini? Sudah Bu. Sama satu lagi Bu, izin Bu. Dari yang 25 peserta sekarang yang sudah terpilih, yang sudah di dalam grup ini, apakah akan diseleksi lagi untuk yang lebih penyempitannya lagi, atau dari 25 ini nanti yang akan terpilih dari 10 kemudian 3? Jadi maksud saya 25 ini udah dapat coaching atau akan ada seleksi lagi? Oke. Pertanyaan menarik Ibu Dini. Keren pertanyaan. Jadi memang Bapak Ibu 25 peserta UMKM yang sudah terpilih ini seluruhnya akan mengikuti tahapan workshop dan coaching. Jadi seluruhnya Bapak Ibu yang hadir di sini itu akan mengikuti tahapan workshop dan coaching. Nah, kemudian tadi apakah untuk pitching itu akan diseleksi dari luar lagi gitu atau dari 25 UMKM? Itu hanya dari 25 UMKM ini. Jadi memang dari 25 UMKM yang hadir hari ini atau sebagai peserta program itu akan mengikuti seluruh tahapan coaching dan workshopnya seperti itu. Dan juga akan mendapatkan fasilitas yang lain tadi seperti kuota internet, e-sertifikat apabila hadir dan partisipasi aktif dan lain sebagainya. Tapi untuk yang pitching itu hanya 10 UMKM dari 25 UMKM yang hadir hari ini. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Dini. Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi dari Bu Asti. Silahkan Bu Asti. Ya, baik. Eh, ini yang ingin saya tanyakan, apa kriterianya, apa saja untuk penilaian selain kehadiran? Karena eh, mungkin ya, karena kesibukan kita sehari-hari atau mungkin pada waktu Zoom itu kita lagi sibuk atau misalkan ya, lagi keluar atau gimana. Ya, terima Oke, kasih. baik, terima kasih Bu Asti untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya terkait ini ya Bu ya, poin-poin penilaian untuk pitching. Nah, mungkin untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Kak Faris, Ibu. Jadi dari CEO kita gitu ya, itu boleh. Silahkan Kak Faris. Baik, terima kasih banyak. Ibu Asti, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik. Aduh, udah lama nih nggak ketemu. Iya, Bu Ya, Asti. sehat. Apa namanya untuk kriteria penilaian nanti akan diumumkan karena memang program ini cukup singkat
dan akan ada 2 kali seleksi. Artinya seleksi yang pertama adalah seleksi dari 25 peserta menuju ke 10 peserta yang akan melakukan pitching. Begitu. Kami Ya. sebetulnya ingin sekali agar 25 peserta dapat melakukan pitching semuanya, tapi karena Hmm. keterbatasan dari waktu dan keefektivitasan ya daripada Ya. program Ya. pitching itu sendiri, maka Betul. kami harus mengurangi dari 25 ke 10 peserta. Nah, dari 25 ke 10 peserta itu nanti akan ada dokumen yang harus dilengkapi yang Hmm. tentunya adalah pitch deck ya. Pitch deck yang harus dibuat berdasarkan apa namanya template yang nanti akan disediakan atau misal nanti ada template yang memang bisa disesuaikan dari setiap usaha. Nah, jadi nanti di pertemuan kedua atau di pertemuan ketiga akan diberikan arahan lebih jelas bagaimana proses seleksi dari 25 peserta ke 10 peserta itu akan Hmm. dilakukan. Tapi sejauh ini yang bisa kami informasikan adalah untuk seleksinya akan dilakukan dengan mengumpulkan pitch deck. Nah, dari situlah nanti kemudian akan dinilai siapa kira-kira 10 pitch deck terbaik yang kemudian akan diseleksi dalam proses pitching. Begitu. Ya. Jadi sejauh ini itu informasi yang kita bisa sampaikan. Nanti pada saat pertemuan kedua atau pertemuan ketiga akan ada informasi yang lebih jelas untuk apa namanya eh, untuk eh, informasi mengenai seleksi dari 25 ke 10 peserta. Begitu. Hmm. Dan salah satu kriteria yang kemudian bisa kami sampaikan di awal adalah karena tadi pendekatan kita adalah pendekatan ekosistem, maka kami sebenarnya pengen juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang paling bersilaturahmi begitu ya, yang paling punya banyak mitra dari rekan-rekan para peserta ini. Jadi dipersilahkan nanti Bapak dan Ibu untuk saling berjejaring dan apa namanya memanfaatkan kanal informasi ini karena memang nanti juga akan ada salah satu kriterianya adalah siapa peserta yang paling banyak bersilaturahmi. Begitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan cukup Baik. jelas. Lebih lengkapnya lagi Ya. nanti akan disampaikan pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Begitu Baik. ya. Baik. Terima kasih Kang Ais. Terima kasih Bu. Kak Iren, ini ada satu pertanyaan dari yang ada di grup ya. Yang ada di kolom chat, saya akan bantu jawab nih berkaitan dengan pertanyaannya Bu Iftahni. Ini belum dijawab ya tadi Kak Iren ya? Oke. Saat workshop dan mentoring, bisakah kami mengajak tim kami untuk ikut juga? Kalau untuk sesi workshop itu tentu bisa, Ibu. Kalau untuk sesi mentoring, karena mentoringnya ini akan bareng-bareng dengan 5 UMKM ya dalam dengan satu coach dengan waktu yang terbatas. em, Sepertinya untuk dilibatkan itu bisa ya, dilibatkan. Artinya untuk ikut join Zoom itu bisa. Tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan itu dari satu orang saja begitu untuk menjadi juru bicara lah begitu dalam artian. Jadi barangkali misal Bu Iftah nih mau mengundang tiga peserta, tiga karyawannya. Karena ini memang tujuannya adalah untuk sama-sama belajar kan begitu ya. Karena memang dalam proses inkubasi ini yang kami inkubasi itu bukan pemimpinnya saja, bukan perorangan, tapi justru usahanya gitu. Jadi barangkali memang dalam suatu ketika eh, apa namanya dalam suatu pertemuan mau melibatkan atau mau mengajak karyawan untuk join, untuk mendengarkan itu boleh saja gitu. Tapi kalau apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu hanya diperbolehkan untuk diwakilkan oleh satu nama saja begitu yang terdaftar dalam program ini. Begitu Ibu. Jadi kalau untuk mendengarkan karena sama-sama belajar itu tentu boleh. Begitu. Nah, lalu yang kedua nanti apabila misal dalam suatu pertemuan justru kita ya sebagai owner atau yang lolos itu tidak bisa hadir gitu. Apakah boleh diwakilkan dengan karyawannya atau apakah boleh diwakilkan dengan rekan kerja? Itu tentu boleh banget ya. Jadi yang hadir tidak mesti harus ownernya atau pemiliknya atau yang mendaftarkan diri ya karena tentu sekali lagi yang kami inkubasi di sini bukan perorangan melainkan kelompok usahanya. Begitu Ibu Iftahni ya. Oke, terima kasih. Nah, tuh sekalian nih Mbak Iren ada satu lagi.
dari Edit House ya. Mohon izin bertanya apakah topik pembelajaran workshopnya bisa kami dapatkan? Ya tentu Bapak atau Ibu ya ini. Nah, nanti kita akan apa namanya umumkan apa saja topik-topik yang akan dilalui pada pertemuan-pertemuan sebelum workshop itu berjalan. Nanti juga akan ada apa namanya nanti juga akan ada pengumuman siapa mentornya, lalu nanti apa siapa yang kemudian akan menyampaikan tentang materi tersebut. Nanti materi dari para mentor juga akan kami mintakan untuk dibukakan akses agar para peserta bisa membahas atau mengulangi proses-proses pembelajarannya. Ini sekalian lagi nih terakhir nih Mbak Kak Iren ada pertanyaan ada pertanyaan ya dari Kak Natalia. Nah, sekalian saya jawab. Tadi barusan dapat kabar ya karena pada saat sambutan tadi ternyata tim dari Sera itu melihat antusiasme Bapak dan Ibu semuanya. eh, Mereka merasa sangat senang dan kemudian tadi barusan banget nih dikabarin dari tim Sera nanti disampaikan aja kalau Sera akan mengendorse produk ke 25 UMKM melalui channel media sosial kita gitu. Jadi nanti untuk bantu akses pemasaran ya pemasaran itu akan dibantu melalui endorse dari produk-produk UMKM melalui Sera. Begitu Kak Natalia. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya gitu dan juga Kak Faris yang menjawab. Boleh Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Dan Bapak Ibu juga bagi yang belum follow Instagram kita @inkubasi.inklusi, nah itu boleh di follow juga Bapak Ibu. Nanti juga kita akan banyak update postingan mengenai program di Instagram tersebut gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh di follow juga gitu. Nanti juga kita akan eh, upload profil-profil usaha Bapak Ibu sekalian juga di Instagram itu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik raise hand maupun disampaikan di kolom chat. Kak Iren, terakhir. Ini Silakan. tadi jadi ingat ya apa yang disampaikan sama Kak Iren. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita akan minta profil Bapak dan Ibu gitu ya dan juga usahanya eh, untuk nanti kita akan upload di Instagram satu postingan untuk satu usaha. Jadi nanti kita akan buat profiling kepada Bapak dan Ibu setiap usahanya. Nanti kita bisa upload Instagram dengan Instagram kolaborasi gitu ya supaya jadi profil yang bagus juga untuk kemudian dapat kita pasarkan begitu ya. Nah, makanya silakan di-follow Instagram kita inkubasi.inklusi. Kita juga sedang membuka akses komunikasi kepada rekan-rekan di Komisi Nasional Disabilitas ya. Nanti mudah-mudahan dari situlah kemudian kita bisa saling dan memperbesar kemungkinan silaturahmi dan ekosistem yang lebih besar dan lebih luas. Begitu, Bapak Ibu. Informasi saja, Kak Iren. Tadi kebetulan Kak Iren menyebutkan, saya jadi ingat ada hal yang perlu kami informasikan juga. Jadi siap-siap nanti barangkali ada Google Form yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu ya, berupa upload foto, terus kemudian produknya apa, terus kemudian story behind-nya seperti apa, cerita di balik produk ini seperti apa, dampak yang diharapkan seperti apa. Nanti kira-kira itulah yang akan kami upload di Instagram kami. Begitu. Baik, terima kasih Kak Faris untuk tambahan informasinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rocky. Kak Faris, bukannya data-data usaha dan sosmed kami sudah ada waktu pendaftaran? Iya, tentu sudah ada dan sudah kami pegang. Tapi nanti untuk khusus buat yang postingan dan profile di Instagram itu ada data-data yang kami perlu dapatkan dan itu sifatnya bisa dipublikasikan begitu. Jadi kalau misalkan yang awal itu data awal yang kemarin kami sebarkan di Google Form itu kan data untuk internal panitia sebagai penilaian dan tidak untuk disebarluaskan begitu Kak. Jadi nanti kami akan buatkan Google Formulir baru untuk diisi yang sifatnya informasi-informasi yang memang bisa dipublikasikan. Begitu, Kak.
Baik, terima kasih Kak Rocky dan juga Kak Faris. Nah, untuk profil usaha dalam satu page itu nanti akan diinformasikan kembali gitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa jadi dalam bentuk carousel seperti itu ya Kak Faris ya. Bisa jadi juga dalam bentuk slide gitu. Jadi nanti juga akan kita kolaboratorin dengan Instagram usahanya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Oke, sebelum sesi ini kita tutup, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu dapat bergabung ke dalam Mentimeter yang linknya di-share di kolom chat Zoom. Ya, silahkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, apakah ke depan dari Sera dan Panitia bisa membantu pemasaran produk usaha kami? Baik, Pak Sugiono, untuk hal ini tadi sudah disampaikan, Bapak. Jadi nantinya itu dari Sera juga akan promosi di Instagramnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk profil usahanya 25 UMKM ini akan diposting juga di Instagram Sera dan juga nanti di Instagram Panitia atau inklusi. Nah, itu juga akan di-share juga di Instagram itu. Begitu Pak Sugiono. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.